Oke cuy, kembali lagi bersama gue Bang Bang. Dan terima kasih buat kalian nih yang sudah klik video ini. Dan di kesempatan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul Tanpa basa-basi lagi nih, kita gas ke alur filmnya. Film bermula dengan memperlihatkan seorang pemuda yang dibangunkan oleh adiknya. Pemuda tersebut bernama Lee Song Ki, sedangkan adiknya sendiri bernama Matt. Karena tak juga bangun, adiknya kemudian menarik selimutnya. Ia pun terkejut melihat banyak tumpukan majalah dewasa. Tentu saja, hal itu membuatnya beranggapan jika kakaknya seorang yang mesum. Lee hanya tinggal bersama adik dan juga ibunya. Saat mereka sedang sarapan, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Rupanya yang datang adalah seorang wanita cantik bernama Yunhwa, yang ternyata tetangga baru mereka. Yunhwa sendiri merupakan seorang novelis. Kedatangannya adalah untuk mengantarkan kue sekaligus memperkenalkan diri sebagai tetangga baru. Lalu dari kejauhan terlihat Lee sedang memandang Yunhwa yang sedang asik ngobrol dengan ibunya. Lee merupakan mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Korea. Saat di kampus, Lee bersama dengan temannya bertemu dengan wanita cantik yang merupakan profesor penasehat akademik. Namanya adalah Profesor Miae, dan rupanya Lee sudah lama jatuh cinta dengan Miae. Saat itu Miae menyuruh Lee untuk menghadap ke ruangannya. Ketika di ruangan Miae, Miae menyuruh Lee untuk mengetik ulang tugas yang telah dibuatnya. Namun ketika sedang dijelaskan oleh Miae, Lee justru diam saja. Rupanya Lee sedang tertuju pada rok Miae yang membuatnya gagal fokus. Lee yang sedang ngobrol dengan teman-temannya tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita bernama Maimun. Dia datang untuk memberikan surat, di mana rupanya Maimun menyukai Lee, namun Lee sendiri tidak menyukainya karena Lee jatuh cintanya hanya dengan Miae. Di rumah, saat Lee sedang menonton film, tiba-tiba ibunya memanggil dan menyuruhnya mengantarkan buah ke rumah Yunhwa. Tiba di rumah Yunhwa, Lee melihatnya sedang tidur. Namun tiba-tiba Yunhwa terbangun dan malah membuat Lee kaget. Kemudian Yunhwa meminta tolong kepada Lee untuk memperbaiki kran yang macet di kamar mandi rumahnya. Saat itu, Lee sempat bengong melihat Yunhwa yang sedang berjalan. Dan hal itu membuat tangannya pun terkena kunci. Lalu Yunhwa pun langsung mengobati tangan Lee. Karena kran yang belum jadi, Lee menyarankan Yunhwa untuk sementara waktu boleh mandi dan mengambil air di rumahnya. Di rumah, Lee mendapatkan pesan dari Maimun yang isinya meminta Lee untuk membuka surat yang diberikannya waktu di kampus. Dan ternyata isi surat tersebut adalah ajakan Maimun untuk bertemu di suatu tempat. Di tempat inilah Maimun dan Lee bertemu. Di sini Maimun langsung menyatakan cintanya kepada Lee. Namun justru Lee marah dengan apa yang dilakukan Maimun. Karena yang ada di pikirannya hanyalah Miae. Kemudian Lee pergi dan meninggalkan Maimun. Di sebuah restoran, Lee bersama teman-temannya dan juga Miae sedang makan-makan dan juga minum. Saat yang lain asik menikmati makanan dan minuman, Lee tetap fokus memandang Miae. Miae yang berjalan pulang, ia terlihat sempoyongan karena terlalu banyak minum. Lee yang melihat Miae langsung membantu dan mengantarkan pulang ke rumahnya. Terlihat dari arah belakang, ternyata Maimun melihatnya. Ia merasa cemburu dan sakit hati. Ketika sampai di rumah, Lee langsung membaringkan Miae di sofa. Tak lama, Miae pun sadar dan bangun untuk mengambil air minum. Dan saat itu juga, Lee langsung mengatakan cinta kepada Miae. Tetapi Miae malah menghina Lee karena menganggap Lee itu masih anak-anak. Lee merasa sangat kecewa, lalu ia pun kemudian pergi. Ketika Lee sedang menyendiri di sebuah jembatan, ia dihampiri oleh Yunhwa. Yunhwa kemudian bertanya kepada Lee apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Dan di keesokan hari mereka berdua pergi ke sebuah danau. Ia menceritakan kepada Yunhwa tentang keresahannya mendapatkan wanita yang disukainya.
Dan ternyata Yunhwa bersedia mengajarinya bagaimana memperlakukan wanita dengan baik dan benar. Di keesokan harinya terlihat Lee yang sedang berjalan di kampus. Tiba-tiba ia melihat Miae terjatuh ketika turun dari mobil. Seketika ia langsung membantu Miae berjalan menuju ke ruangannya. Sesampainya di ruangan Miae, Lee langsung mengurut kaki Miae yang keselio tadi. Saat malam hari, Lee berjalan menuju rumah Yunhwa dengan membawa bingkisan. Sesampainya di rumah Yunhwa, ternyata ada pacar Yunhwa di sana. Mereka bertiga pun akhirnya berbincang bersama sembari menikmati minuman. Suatu hari Yunhwa mengajak Lee pergi ke suatu tempat. Yunhwa memberitahu kalau tempat ini adalah tempat kenangan di mana ia bersama pacarnya. Ketika Lee sedang makan bersama adiknya, ia bercerita tentang kisah cintanya itu, di mana cintanya bertepuk sebelah tangan, tetapi ada orang lain yang mencintainya. Mendengar cerita Lee, adiknya menyarankan untuk mencoba membuka hati untuk orang yang mengejarnya. Singkat cerita, ia pergi ke rumah Miae. Lee berkata ada sesuatu yang ingin dibicarakan. Saat mereka duduk, tiba-tiba ponsel Miae berdering. Ternyata yang menelpon adalah pacar Miae. Di dalam obrolan mereka, Miae terlihat marah-marah dan akhirnya membuat mereka putus. Miae merasa sangat sedih dan ia pun langsung masuk ke kamarnya. Lee yang melihat orang yang dicintainya bersedih, kemudian ia menghampiri Miae di kamarnya. Tanpa diduga, Miae langsung mencium Lee dan mengajak melakukan hubungan itu. Setelah selesai, Lee bergegas untuk pulang. Kemudian Miae mengatakan kepada Lee agar dirinya tidak memberitahu kepada orang lain tentang apa yang sudah mereka lakukan. Namun dengan tega Lee mengatakan kepada Miae kalau ia hanya menginginkan hubungan itu saja. Lee juga bilang jika ternyata penilaiannya selama ini salah. Mendengar hal itu, Miae pun marah kepada Lee. Ia pun langsung menampar Lee dan menyesali apa yang telah mereka berdua lakukan. Scene berpindah saat Lee sudah berada di kamarnya. Ia bingung dan kepikiran dengan semua yang telah terjadi. Ia juga kepikiran dengan Yunhwa yang telah mengajarinya banyak hal tentang wanita. Singkat cerita, Yunhwa pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan meneruskan kehidupannya sebagai seorang penulis novel. Kemudian Lee mendatangi Maimun yang sedang bersama teman-temannya. Lee memberikan bunga kepada Maimun dan menyatakan cinta kepadanya. Dan Maimun pun menerima cinta Lee. Akhirnya Lee membuka hatinya untuk perempuan yang mencintainya. Kini mereka pun menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Dan film pun selesai.